Kami dari kelompok 8 menjelaskan materi tentang usaha kecil obat tradisional dan industri kecil obat tradisional. Video ini dibuat untuk menyelesaikan penugasan dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Dosen Pak Raymond Arif Noena, SSI, MSI. Adapun anggota kelompok 8, yang pertama Putri Nurafifa Aris, yang kedua Rika Amalia Syam, 3 Risa Anggriani Masita, 4 Suciatma Negara, 5 Sutriana. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu definisi untuk IKOT dan UKOT. Menurut Peraturan Balai POM Nomor 31 Tahun 2022 Pasal 1, usaha kecil obat tradisional yang selanjutnya disebut dengan UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Sedangkan untuk industri kecil obat tradisional yang selanjutnya disebut IKOT adalah industri yang memproduksi jamu dalam bentuk pil, serbuk, rajangan, dan pilis. Perbedaan UKOT dan IKOT. Yang pertama itu skala usaha. Untuk UKOT, skala usaha kecil seringkali dikelola oleh perorangan atau keluarga dengan modal dan tenaga kerja terbatas. Sedangkan untuk IKOT, skala lebih besar daripada UKOT, memiliki struktur yang lebih formal dan seringkali melibatkan teknologi yang lebih maju. Yang kedua, legalitas dan registrasi. Untuk UKOT, biasanya tidak memerlukan registrasi formal atau izin BPOM, terutama jika skala penjualannya kecil dan terbatas pada wilayah lokal. Sedangkan untuk IKOT, wajib terdaftar di BPOM dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk. Yang ketiga, teknologi dan proses produksi. Untuk UKOT, proses produksi manual atau tradisional dengan teknologi sederhana, sedangkan IKOT menggunakan peralatan lebih modern dan terstandarisasi dalam proses produksi serta pengemasan. Yang keempat, persyaratan regulasi. Untuk UKOT tidak terikat oleh regulasi yang ketat selama tidak ada klaim kesehatan yang berlebihan atau tidak terbukti. Sedangkan IKOT harus memenuhi persyaratan BPOM dan uji mutu obat tradisional yang diproduksi. Yang kelima, pasar dan distribusi. Untuk UKOT, pasar lokal atau komunitas kecil dengan distribusi yang terbatas. Sedangkan untuk IKOT, pasar lebih luas, nasional, dan kadang internasional dengan distribusi formal melalui jaringan yang lebih besar. Aspek-aspek CPOTB. A. Sistem mutu industri obat tradisional. B. Personalia. C. Bangunan atau fasilitas. D. Peralatan. E. Produksi. F. Cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. G. Pengawasan mutu. H. Inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. I. Keluhan dan penarikan produk. J. Dokumentasi. K. Kegiatan alih daya. I. Kualifikasi dan validasi. M. Sistem komputerisasi. N. Cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik. O. Sampel pembanding dan sampel pertinggal. Dan P. Manajemen resiko mutu. Selanjutnya ada syarat-syarat CPOTB UKOT. Pada persyaratan BPOM nomor 31 tahun 2022 tentang pasal 2, aspek CPOTB secara bertahap untuk UKOT diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap pertama meliputi sanitasi dan higien serta dokumentasi.
Tahap kedua meliputi manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman, serta verifikasi penerapan tahap 1. Tahap 3 meliputi personalia, bangunan, fasilitas, dan peralatan, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali dan produk kembalian, inspeksi diri, serta verifikasi penerapan tahap 1 dan tahap 2. Sedangkan untuk IKOT, aspek CPO-TB yang harus dipenuhi menurut Permenkes RI nomor 246 tahun 1990 pasal 9 yaitu 1. Industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPO-TB. Pembahasan selanjutnya nomor registrasi untuk produk IKOT dan IKOT. Nomor pendaftaran obat tradisional terdiri dari 11 digit yaitu 2 digit pertama berupa huruf ya dan 9 digit kedua berupa angka berikut penjelasannya. Digit ke-1 menunjukkan obat tradisional yaitu dilambangkan dengan huruf T. Digit kedua menunjukkan lokasi obat tradisional tersebut diproduksi, misalnya TR berarti obat tradisional produksi dalam negeri, TL berarti obat tradisional produksi dalam negeri dengan lisensi, TI berarti obat tradisional produk luar negeri atau impor, BTR berarti obat tradisional yang berbatasan dengan obat produksi dalam negeri. BTL berarti obat tradisional yang berbatasan dengan obat produksi luar negeri atau impor. Selanjutnya, digit ketiga dan 4 merupakan tahun didaftarkannya obat tradisional tersebut ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Digit kelima merupakan bentuk usaha pembuat obat tradisional tersebut, yaitu 1. Menunjukkan pabrik farmasi, 2. Menunjukkan pabrik jamu, 3. Menunjukkan perusahaan. Digit keenam menunjukkan bentuk sediaan obat tradisional, diantaranya 1. Bentuk rajangan, 2. Bentuk serbuk, 3. Bentuk kapsul obat, 4. Bentuk pil, granul, boli, pastiles, jenang, tablet atau kaplet, 5. Bentuk dodol dan majun, 6. Bentuk cairan, 7. Bentuk salep dan krim, 8. Bentuk plaster atau koyo. 9 sama dengan bentuk lain seperti dupa, ratus, magir, permen. Digit ke-7, 8, 9, dan 10 menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Digit ke-11 menunjukkan jenis atau macam kemasan volume, yaitu 1 sama dengan 15, 2 sama dengan 30, 3 sama dengan 45. Adapun contoh produk UKOT dan IKOT dalam bentuk rajangan, yang pertama Jagastrol, yang kedua Jaganita, yang ketiga Jagalino, yang keempat Jagama, yang kelima Jagalangset, yang keenam Jaganis, yang ketujuh Jagapria.